Pertanyaan sederhana, siapa yang tega mencuri dari perut anak bangsa? Kalau korupsi jalan tol itu busuk, tapi ini korupsi makanan anak sekolah. Itu pengkhianatan tingkat dewa, dan hari ini kita akan bongkar realita kelam yang disembunyikan rapi oleh mafia MBG. Program makan bergizi gratis adalah niat mulia negara. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memastikan anak-anak sekolah tidak belajar dalam keadaan lapar. Karena generasi yang lapar adalah generasi yang kalah. Tapi di balik niat mulia itu muncul jaringan mafia yang melihat MBG bukan sebagai program, tapi ladang proyek duit haram. Beberapa kasus keracunan massal dalam distribusi makanan MBG bukan sekedar kelalaian teknis. Media mencatat kasus di Sidoarjo, Bogor, Lombok, hingga Tasikmalaya. Puluhan siswa keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Apa itu kebetulan? Tidak, ini pola. Masalahnya bukan di dapur kecil, bukan di catering sekolah. Masalahnya di hulu, di tempat di mana persetujuan vendor, suplai bahan, kontrak logistik, hingga markup harga dimainkan. Pelakunya bukan hantu, bukan alien, tapi mafia dapur negara. Jaringan orang dalam yang bermain di balik BGN, membuat kualitas bahan pangan disengaja diturunkan demi margin haram. Bahan makanan tidak dibeli dari pemasok berkualitas, tapi dipaksa harus lewat vendor titipan. Harga ayam dinaikkan, telur dipermainkan, sayur murah berkualitas busuk dipatenkan. Bahkan mobil box distribusi hingga rantang ompreng harus dibeli dari calo proyek internal. Semua diatur, semua ada jatah, semua ada setoran. Ini bukan lagi program gizi, ini proyek rente. Inilah kenapa mereka ngotot bilang MBG adalah proyek, bukan program. Kata kuncinya, proyek itu bisa dipotong, kalau program tidak bisa. Pertanyaannya, di mana negara? Negara ada. Presiden Prabowo tahu medan ini kotor. Makanya dia bilang program MBG dijalankan hanya 1 tahun dulu, karena beliau mau uji sistemnya. Kalau masih bocor, disikat. Dan Menteri Keuangan Purbaya sudah kirim sinyal, uang negara tidak boleh disedot mafia. Bukan anti programnya, tapi anti malingnya. Saya tidak peduli siapapun yang tersinggung. Kalau ada yang marah setelah ini, ada 2 kemungkinan. Dia bagian dari mafia atau dia pelindung mafia. Kita tidak boleh diam. Jangan sampai negara kalah sebelum berperang. Di Republik ini, kita sering bicara kemajuan. Tapi bagaimana mau maju kalau perut anak bangsa saja masih jadi target perdagangan gelap? Ini bukan soal politik, ini soal harga diri. Program MBG harus tetap jalan, tapi pembusuknya harus diputus habis. Karena ingat, bangsa yang perut anaknya diracun akan tumbuh generasi yang tidak lagi percaya pada negaranya. Saya akan lanjutkan dalam video selanjutnya, jejak uang mafia MBG dari dapur busuk hingga ruang gelap kontrak proyek. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini.